Saudara, ulasan lengkap mengenai survei Pilkada Jakarta yang telah tadi kita bahas kembali bersama analis politik Universitas Paramadina, Ahmad Hoirul Umam. Selamat siang, Mas Umam, melalui saluran Zoom. Selamat siang, Mas Diandra. Mas Umam, ini sedikit banyak saya asumsikan bahwa Mas Umam telah melihat harian Kompas hari ini bagaimana tingkat elektabilitas calon gubernur, wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Ada angka presentasi yang tipis antara paslon 01 dan 03. Apakah ini mengejutkan Anda atau sesuai prediksi Anda, Mas Umam? Ya, tentu hasil dari survei Litbang Kompas ini menjadi angka yang cukup mengejutkan, meskipun di beberapa hasil survei yang lain juga mengkonfirmasi temuan dari survei Litbang Kompas kali ini, bahwa kemudian hasil dari elektabilitas pasangan Pramono-Rano Karno justru secara tipis lebih leading dibanding dengan RK dan Suswono. Dan dalam konteks ini menjadi sebuah political warning secara serius, terutama bagi partai-partai pengusung eh, Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono, karena didominasi oleh kekuatan yang cukup dominan, mayoritas sekitar 20-an%. Tetapi kemudian level elektabilitas masih relatif belum terkonsolidasi dengan baik. Di saat yang sama tentu ini juga menjadi sebuah evaluasi cukup serius bagi tim pemenangan Ridwan Kamil itu sendiri, karena ini mengindikasikan bahwa konsolidasi kekuatan di level akar rumput belum mampu mensosialisasikan secara optimal gagasan, cara pandang, termasuk juga hasil debat yang kemarin di beberapa kesempatan yang lalu. Nah, oleh karena itu hasil ini menjadi sebuah ruang evaluasi karena tidak linier dengan basis kekuatan mesin politik yang mengusungnya. Kalau Pak Pramono diusung praktis oleh PDIP saja dengan kekuatan sekitar 20-an% bahkan kurang ya, sekitar 16%, tetapi mampu mengenerate elektabilitas di angka sekitar 38%, sementara 80% kekuatan politik hanya mampu berada di angka sekitar 34%, maka ada gap yang cukup serius. Dan ini masih ada ruang bagi masing-masing kekuatan. Satu, tentu mengkonsolidasikan basis kekuatan massa pemilih loyalnya, sekaligus masuk pada efek kekuatan swing voters. Tapi yang lain, kalau misal kemudian tidak mengantisipasi ini, maka ini akan menjadi sebuah fenomena unik, di mana kekuatan mesin politik tidak linier dengan capaian konsolidasi elektoral di akar rumput. Masih ada gap, tapi juga masih ada ruang dari masing-masing paslon, terutama 01 seperti dan 02 dan 03 seperti yang kita lihat di Litbang Kompas hari ini. Kemudian menurut Anda apa yang membuat faktor apa yang membuat paslon nomor urut 3 ini mendapatkan angka lebih dari 38%? Apakah dari strategi kampanye kah atau seperti apa, Mas Umam? Ya, memang dinamika politik lokal di Jakarta tampaknya berpengaruh cukup signifikan terhadap konsolidasi kekuatan elektoral paslon Pramono Anung dan juga Rano Karno. Karena di penghujung dinamika politik pilkada lokal yang lalu, terutama di DKI Jakarta, ada satu elemen kekuatan. Salah satunya adalah basis pemilih loyal Anies yang tampaknya tidak menemukan cara pandang yang cukup sama dengan pasangan Ridwan Kamil. Sehingga ketika kemudian di beberapa menit terakhir yang lalu ada upaya konsolidasi Anies Baswedan misalnya dengan PDIP. Kemudian hal ini memunculkan cara pandang terutama di basis pemilih loyal Anies untuk memberikan dukungan kepada elemen kekuatan yang dianggap memiliki kedekatan secara politik. Dan ini dikonfirmasi oleh beberapa sel-sel kekuatan di sana yang kemudian ada link up secara massa, secara basis pemilih loyal di dua kekuatan itu, sehingga kemudian ada merging political forces di antara kubu dari lingkar dekat Anies Baswedan dengan tim mesin dari Pramono Anung yang dimotori oleh PDIP. Nah, ini yang tampaknya harus diantisipasi betul, karena kalau misal kemudian tidak mampu mengantisipasi ini, Ridwan Kamil juga akan tercecer. Dan ditambah satu hal poin penting, ada slip of tongue, keseleo lidah yang juga disampaikan oleh wakil gubernur Ridwan Kamil, yaitu calon wakil gubernur yaitu Pak Suswono, terkait dengan hal-hal yang bisa menjadi alat degradasi secara politik yang cukup signifikan,
yaitu terkait dengan isu janda dan lain sebagainya yang ternyata bisa ditarik dalam ranah isu politik identitas dan keagamaan. Nah, ini yang tampaknya menjadi blunder cukup serius. Bahkan Pak Suswono sendiri harus mengklarifikasi dengan klarifikasi yang sangat serius, dan ini mengindikasikan bahwa ada dampak elektoral yang harus diantisipasi secara serius ke depan. Ya, slip tangan ini jangan sampai menjadi bumerang begitu ya, Mas Umam. Namun kalau kita melihat lagi mengacu ke survei Litbang Kompas hari ini, memang marginnya tipis begitu antara paslon 01 dan 03. Namun kita lihat lagi yang tidak menjawab juga cukup banyak dan belum menentukan juga cukup banyak sebesar 23,8%. Artinya masih banyak peluang dan dinamikanya masih cukup tinggi. Sementara pencoblosan kurang dari 3 pekan lagi. Kemudian langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan para paslon ini untuk bisa meraih suara bagi mereka yang belum menentukan pilihan? Ya, yang bisa dilakukan adalah tentu di bagi sisi Ridwan Kamil dan Suswono harus memetakan secara utuh basis elektoral 34% itu sebarannya seperti apa dan titik-titik mana yang selama ini menjadi basis elemen kekuatan dari partai-partai pengusungnya untuk kemudian dioptimalkan secara paripurna. Karena kalau misal kemudian kekuatan politik partai politik pengusung tidak bergerak secara signifikan, maka hal ini akan menjadi sebuah anomali. Artinya dukungan politik di level elit tidak kemudian terdistribusi secara merata, tidak terjemahkan secara merata dalam konteks basis pemilih loyal masing-masing. Nah, kemudian di sisi yang lain tentu Pak Pramono Anung juga bisa melakukan langkah yang sama, tetapi meyakinkan basis elektoral ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan karena angka 38% sendiri bukan menjadi angka kemenangan mutlak. Karena praktis ini tidak head to head, ada 3 paslon, dan kalau misal kita merujuk pada undang-undang pilkada, terutama terkait dengan konteks kekhususan di DKI Jakarta, maka harus 50% plus 1. Maka kalau misal kemudian tidak mampu menembus angka 50%, maka harus dilakukan pemilihan lanjutan. Nah, yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk melakukan infiltrasi secara lebih masif, terutama kepada segmen swing voters yang tampaknya masih cukup masif di angka 23%. Meskipun 3 minggu sebelum pencoblosan, 23% itu relatif kecil. Artinya bahwa pengkubuan per hari ini sudah terjadi, meskipun gap antara kubu 01 dan juga 03 secara umum terdistribusi secara merata, meskipun ada gap yang tadi bisa kita lihat sekitar 4%, dan itu meaningful dalam konteks persepsi publik ke depan. Artinya memang ini masih ada waktu dan dinamika masih berlanjut. Tadi kalau kita mengacu pada Litbang Kompas masih ada sekitar 23% lebih yang belum menjawab dan juga belum menentukan. Ini artinya PR besar bagi para paslon bagaimana caranya membuat strategi untuk meraih simpati warga untuk memilih pada tanggal 27 November nanti. Terima kasih Ahmad Hoirul Umam, pengamat politik Universitas Paramadina telah memberi insight-nya di Kompas siang hari ini. Sehat selalu.